فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 83. Masih terkait dengan apakah? Yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa hadzal mausufu bi hadhihi sifati wan nu'uti wal af'al. Zat yang ini yang disifati dengan sifat-sifat ini, dengan karakter-karakter ini dan amalan, perbuatan-perbuatan ini, wal uluwi wal azamati wal hifdzi wal izzah, ketinggian, keagungan, pemeliharaan, yaitu apa? Allah yang memelihara segalanya dan mengawasi segalanya, karena hifdz memiliki beberapa makna. Wal izzah, keperkasaan, wal hikmah, yaitu meletakkan segalanya secara tepat. Wal mulk, kekuasaan, wal hamd, pujian, wal maghfirah, pengampunan, wal rahmah, kasih sayang, wal kalam, pembicaraan, wal masyiah, kehendak. Lihat betapa banyaknya sifat-sifat yang Allah sebutkan, tapi kenapa dibatasi hanya 7, tak boleh punya sifat lain. Ini lancang sekali. Kita suka sesembahan kita punya sifat bagus-bagus banyak-banyak. Kenapa kita dengki kalau Tuhan kita punya sifat banyak, padahal sifat bagus? Ini aneh cara berpikir ahli kalam memang. Wa ihya'il mauta, yaitu sifat mampu menghidupkan orang yang mati, mampu dan memang akan melaksanakan itu. Wal qudratit tammah, dan kemampuan yang lengkap, asyamilah, yang menyeluruh. Wal hukm baina ibadih, dan menghukumi di antara para hambanya. Ini masuk di mana kalau sifat yang 7 ini hukum? Tak ada kan ya? Tak ada. Rububiyah pun tak ada. Rahmah pun tak ada. Ini aneh. Maghfirah juga tak ada. Semuanya ditakwil ke iradah lah atau apa. Tak boleh punya sifat lebih-lebih. Naudzubillah. Wa kaunihi bihadi, sifat berarti wa kaunihi fatiras samawati wal ard, dan keadaan dia sebagai pencipta seluruh langit dan bumi. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fahadha huwallazi laisa kamitslihi syai', maka zat inilah yang tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, yaitu walaupun punya sifat sebanyak ini tetapi tidak ada yang semisal dengan dia. Baik. Maka tidak ada penetapan yang seperti ini dikatakan sebagai tasbih. Bagus, kemarin ada pertanyaan dari saudara kita yang di Kambodia itu tentang syubhat sebagian orang, tak boleh kita menerjemahkan sifat-sifat Allah, karena kalau menerjemahkan berarti ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kalam jahil yang seperti itu. Jadi tak boleh kita mengatakan yadun adalah tangan, rahmat adalah kasih sayang, karena nanti sama dengan yang ada pada makhluk. Baik, kita katakan, kita terjemahkan itu karena Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya. Apa gunanya Allah menyebutkan itu sementara banyak orang tak tahu apa makna ini? Jelas kita wajib untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan seterusnya. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim, atau yang seperti itu. Baik. Untuk apa dijelaskan nama-nama tadi kalau maknanya tidak diketahui dan tidak boleh dijelaskan? Sampai dinukilkan kalam yang sanadnya dhaif, yaitu apa? Menanyakan makna adalah bid'ah, menjawabnya adalah kekufuran. Ini naudzubillah, ucapan seperti itu. Jelas Al-Qur'an diturunkan agar orang tahu isinya, agar orang menjadi kenal Allah. Baik. Kalau orang tak tahu maknanya, lalu berarti apa? Ini bagaikan sekedar huruf-huruf muqatta'ah alif lam mim, nanti tak ada bezanya dengan itu. Baik. Tetapi dengan kita menjelaskan kepada umat alangkah banyaknya sifat Allah dan sifatnya bagus-bagus, diterjemahkan dengan diyakini bahwasanya itu tidak sama dengan yang ada pada makhluk, maka dengan ini orang akan tahu betapa agungnya Allah, betapa hebatnya, betapa indahnya, sehingga kita semakin cinta pada Dia. Kalau tidak diketahui makna-maknanya, orang tak akan tahu sifat Allah itu apa saja. Karena setiap kali disebut nanti dikatakan, oh ini tasbih. Ini akan salah besar kalau demikian. Baik, sama saja walaupun tidak diterjemahkan, bahkan Anda akan mengatakan Allah punya yadun atau tidak. Oh iya, Allah punya yadun. Kan makhluk juga punya yadun. Samalah, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau sekedar keserupaan nama mewajibkan keserupaan hakikat. Ini jahilnya mereka. Sampai melarang penerjemahan.
Naudzubillah. Lalu dengan apa kita menjelaskan ada surga, ada neraka? Tak boleh bilang neraka, nar. Orang awam mungkin tak paham apa itu nar dan seterusnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Ibnul Qayyim, likasrati nu'utihi wa awsafih. Tidak ada yang semisal dengan dia karena banyaknya karakter dia. Kalau cuma 7, bahkan apa? Banyak manusia yang sifat keindahannya lebih dari 7. Naudzubillah. Kalau sifat Allah hanya 7 misalkan. Bahkan tidak ada yang setara dengan dia karena saking banyaknya karakter keindahan dia itu. Wa awsafih, dan saking banyaknya sifat-sifat dia, tak ada yang mampu setara dengan dia. Wa asma'ih, saking banyaknya nama-nama dia. Makanya tak boleh dibatasi selama Allah tidak membatasi. Tapi kita tetapkan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa menyerupakan. Selesai. Tak perlu pening. Agama ini senang. Wa af'alih, karena banyaknya perbuatan-perbuatan dia. Wa subutiha lahu ala wajhil kamal, dan karena pastinya sifat-sifat ini semua, sifat, nama dan af'al untuk Allah ala wajhil kamal, dalam pola yang sempurna. Tapi walaupun makhluk punya sifat-sifat, tetapi polanya adalah pola yang tidak sempurna, maka memang tidak sama. Tak perlu khawatir, oh nanti serupa dengan makhluk. Tak perlu khawatir. Karena memang sejak awal sendiri memang sudah tidak sama. Zatnya saja tidak sama, bagaimana sifatnya menjadi sama? Tayyib, alladzi la yumathiluhu fihi syai', yang mana tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah di dalam perkara-perkara tadi. Fal musbitu lisifati wal uluwi wal kalami wal af'al, maka orang yang menetapkan seluruh sifat-sifat tadi, dan juga secara khususnya adalah ketinggian, kalam, dan seluruh perbuatan, menyelisih ahli kalam yang mengatakan Allah tak boleh punya fi'il karena fi'il ini hadas, ya kan, dalam nahwu kan fi'il adalah hadas, yaitu sesuatu yang terbaharui. Baik, kita katakan Allah fa'alul lima yurid, selesai. Allah memang punya fi'il yang banyak, terserah dia, tidak seperti fi'ilnya makhluk. Nah, kita tetapkan Allah punya fi'il bahkan banyak. Wa haqaiqil asma, dan menetapkan hakikat-hakikat dari nama-nama tadi. Masing-masing mungkin namanya ada yang sama, ada yang misalkan apa? Malik, tapi tidak sama Malik yang ini dengan Malikul Muluk, jelas tidak sama. Ada yang namanya Aziz, itu juga Aziz, tapi tak sama Aziz yang ini dengan Aziz yang itu, dan seterusnya. Tapi untuk Allah betul-betul namanya itu sesuai dengan hakikatnya. Alladzi huwa yasifuhu subhanah, yang mana Allah mensifati dirinya. Sebentar, huwa ini kembali ke musbit, yang mana dia mensifati Allah yang maha suci bi annahu laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah itu tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Tidak seperti ucapan ahli kalam, kamilah yang menerapkan ayat ini. Tak, kalian tidak menerapkan ayat ini. Bahkan kalian telah menyerupakan Allah dengan sesuatu. Tatkala kalian mengatakan Allah tak punya sifat, berarti apa? Kalian menyerupakan Allah dengan apa itu? Al-ma'dumat, sesuatu yang tidak ada. Karena apa? Sesuatu yang tidak ada itulah yang tak punya sifat. Selama masih ada sifat berarti dia itu maujud. Nah, maka kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang menerapkan ayat ini. Saking banyaknya sifat dan nama dan af'al dan sempurna, sehingga tak ada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Bahkan nama. Ada kan orang yang namanya bagus, tahu-tahu dia bagikan syaitan. Siapa itu? Salman Rushdie. Oh, nama bagus sekali kan ya. Tahu-tahu dia menghina Nabi. Na'udzubillah. Maka manusia mungkin namanya indah, tapi kebanyakannya hakikatnya itu tidak sesuai. Maka tidak ada tasbih dalam penetapan nama, dalam penetapan sifat sebagaimana penetapan zat. Kita masuk kepada fasal baru. Ana tambahkan tajuknya di sini, ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Walahu kalamun masmu', dan Allah memiliki ucapan yang didengar. Dan nanti di hari kiamat Allah betul-betul akan berbicara dengan para makhluk, tidak seperti keyakinan Asy'ariyah dan yang lainnya. Wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, dan keyakinan seluruh ulama Amsar, ulama berbagai negeri, kata Imam Roziain, adalah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Ya rahu ahlul jannati bi absarihim,
penduduk surga akan melihatnya dengan mata kepala mereka. Tidak seperti kata Asy'ariyah, yaitu apa? Dengan basirah, dengan mata hati, yaitu kembali ke pengetahuan, kembali ke ilmu. Dikatakan oleh para ulama, kalau kembali ke ilmu, bahkan di dunia orang-orang sudah mengilmui Allah. Kalau melihat maksudnya adalah yaitu mengilmui. Mereka menakwilkan kembali ke ilmu. Baik. Takwil mereka justru menunjukkan jahilnya mereka. Karena Allah membatasi hanya dilihat di hari kiamat, berarti di dunia tidak dilihat. Kalau penglihatannya maksudnya adalah ilmu, bahkan di dunia Allah itu diilmui. Baik. Kembali masuk ke catatan kaki. Qala al-mu'allif wafaqahullah, qala al-Imamul Ajurri rahimahullah fi raddihi ala syubhatil Jahmiyah. Di dalam bantahan beliau terhadap syubhat Jahmiyah, dan rata-rata Asy'ariyah generasi mutaakhirin itu adalah Jahmiyah. Bahkan apa di tahun 700-an, tahun 500-an, kebanyakan mereka adalah Jahmiyah yang menyusup ke dalam barisan Asy'ariyah, menyelisihi para mutaqaddimil Asy'ariyah, menyelisihi Imam Baihaqi dan lain-lain. Sebagaimana itu insya Allah akan disebutkan dalam kitab yang baru, itu kitabnya Imam Ibrahim Al-Misri. Orang-orang Jahmiyah itu yang sampai sekarang mengklaim mereka sebagai pengikut Abul Hasan, padahal mereka memesongkan ajaran Abul Hasan. Fassara lana sahabatu radhiyallahu anhum ba'dah. Para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi telah menafsirkan kepada kami, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Kenapa yang disebutkan adalah sahabat dan tabi'in? Karena memang mereka yang ditansis oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang agamanya lurus dan diridhoi dan dijamin masuk surga. Yang lain tak dijamin. Yang tidak ikut dengan baik tak dijamin. Kalau dijamin masuk surga berarti apa? Agamanya betul, ilmunya betul. Ini tansisnya. Tafsir dari apa? Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu bersinar, nadhirah, bersinar cerah, melihat kepada Rabbnya. Nadhiratun ila, nadhara ila ini adalah dengan mata, mata kepala. Seandainya maksudnya adalah basirah, mata hati, niscaya apa? Fi rabbiha nadhirah. Tahu-tahu apa? Tetap ahlu sunnah lebih pandai nahwu daripada orang-orang yang Asy'ariyah. Walaupun mereka mengklaim sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Semata-mata hafal tak cukup kalau ternyata apa? Tidak memahami isinya. Baik. Fassaruhu 'alan nadhari ila wajhillahi azza wajal. Para sahabat dan tabi'in telah menafsirkan ayat ini maksudnya adalah yaitu melihat kepada wajah Allah azza wajal. Ini adalah pandangan mata, melihat kepada wajah. Wa kanu bi tafsiril Qur'ani wa bi tafsiri ma ihtajta bihi. Dalilnya gitu ya. Ihtajta, yaitu beliau mengajak bicara sebagian Jahmiyah. Mereka terhadap tafsir Quran dan terhadap tafsir dalil yang engkau pakai sebagai hujjah min qaulihi azza wajal, dari firman Allah azza wajal, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak diliputi oleh pandangan mata dan dialah yang meliputi seluruh pandangan mata. A'rafa min, mereka lebih tahu daripada engkau wahai Jahmi. Apa makna ayat ini? Wa ahda minka sabila, dan lebih lurus jalannya daripada engkau. Ahda itu lebih lurus, lebih terbimbing. Ya, mereka murid siapa? Murid Nabi SAW, tabi'in murid sahabat. Engkau murid siapa? Murid Aristo, murid Aflato, murid Archimedes, orang-orang yang tak kenal Allah. Baik. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fassara lana, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan kepada kami qaulallahi azza wajal, firman Allah azza wajal, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Memang apa? Balasan sesuai dengan amalan. Berbuat ihsan mendapatkan ihsan juga. Bahkan apa? Allah Maha Baik, al-husna, pahala terbaik, bukan sekadar hasan. Bahkan tambahan lagi, waziyadah, ada tambahan pula.
Apa tambahannya? Kita tak tahu, ini perkara gaib. Nabi yang mengajarkan pada kita. Wa kanati ziyadah an-nadhara ila wajhillahi ta'ala. Tambahannya adalah melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana di dalam hadis Suhaib dan lain-lain itu. Taib. Ini Nabi yang mengajarkan. Kalau Nabi tak dipercaya, siapa lagi yang akan Anda percaya? Taib. Lalu untuk apa sibuk-sibuk maulid Nabi atau apa? Tahu-tahu kalau Nabi tak Anda percaya juga. Taib, naudzubillah. Ini kontradiksi. Karena Asy'ariyah memang tidak menetapkan Allah itu dilihat sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil, tapi apa? Ditakwil. Karena kalau dilihat berarti Allah di arah tertentu. Berarti kalau di arah tertentu Allah itu terbatasi. Berarti. Taib. Dari mana Anda mendapatkan konsekuensi macam itu? Tak ada dalil. Tapi ini adalah konsekuensi dari ahli kalam saja. Terserah Allah. Allah memang di ketinggian. Itu terserah dia. Wa kadza inda sahabatihi radhiyallahu anhum. Demikian pula di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Inilah makna dari ayat-ayat tadi. Fastaghna ahlul haqqi bihadza. Maka para pemeluk, para pembela kebenaran, pembawa kebenaran merasa cukup dengan ini. Ya, kalau tak cukup dengan dohir ayat, dohir hadis dan kalam Nabi dan para sahabat dan tabi'in, bahkan kalam Imam Syafi'i. Ma'ruf tafsir Imam Syafi'i tentang apa? Ayat apa itu? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Beliau menafsirkan apa? Apabila musuh Allah itu ditutupi dari melihat Allah, berarti wali Allah akan diizinkan melihat wajah Allah. Baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dan juga Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra. Baik, bahkan Imam Syafi'i menetapkan ini, katanya ikut Syafi'i. Aneh kalian tuh. Bin nadhari ma'a mutawatiril akhbari sihah, disertai dengan berita-berita yang sahih yang mutawatir. Nih syarat dari Mu'tazilah pun sudah tercukupi, yaitu hadisnya mutawatir. Masalah akidah tak percaya juga. Mereka yang kontradiksi, membuat kaidah lalu menyelisihinya. Kebiasaan ahlul bidah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih dan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadhari ila wajhillahi azza wajal. Tentang apa? Yaitu memang nanti akan melihat wajah Allah azza wajal. Sampai-sampai Imam Waqi' Ibnu Jarrah mengatakan man radda hadis Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir, maka fa innahu jahmi, maka dia jahmi. Hadis apa itu? Tentang apa? Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah dan seterusnya itu. Wa qabilaha ahlul ilmi ahsana qabul. Para ulama menerimanya dengan penerimaan yang terbaik. Inilah ulama, yaitu tunduk patuh pada dalil, bukan malah memesongkan dalil. Wa kanu bi ta'wilil ayatil lati aratta biha ahlal haqqi a'lama minka ya Jahmi. Mereka lebih tahu daripada engkau wahai Jahmi tentang takwil ayat yang engkau gunakan untuk menentang ahlul haq. Selesai dari Asy-Syari'ah. Baik. Wa hadhihi aqidatu a'immati Syafi'iyah. Ini juga akidah para imam Syafi'iyah. Penukilannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam.